Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum final project kita yang berjudul Optimalisasi Produksi dan Analisis Operasi La Familia Bike oleh tim Production and Operation Analyst 7. Latar belakang, La Familia Bike adalah merek sepeda terkemuka yang mengalami lonjakan permintaan selama pandemi. Berikut data pertumbuhan penjualan dari 2019 sampai 2021 dan hasil forecasting untuk 2022. Data tersebut adalah dampak pandemi terhadap perubahan gaya hidup dan peningkatan permintaan sepeda. Hal ini akan menjadi tantangan operasional yang dihadapi terkait lonjakan permintaan. Tujuan penelitian. Yang pertama, optimalisasi operasi untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, penerapan berbagai teknik produksi. Yang ketiga, untuk memonitoring dan peningkatan efisiensi biaya. Metodologi pendekatan terpilihnya yang pertama, peramalan dengan berbagai metode. Kedua, analisis perencanaan agregat. Yang ketiga, pengendalian inventaris dan penjadwalan operasi. Selanjutnya dilanjut oleh Kak Doli. Baik, untuk forecasting sendiri kami melakukan perhitungan dengan empat metode peramalan untuk memperkirakan penjualan di tahun 2022. Berikut kami metode Winter terbukti sebagai metode capai 2,47% dan MAD sebesar 1.670 serta MSE 42. Metode ini unggul dalam mengintegrasikan komponen musiman dan tren dalam satu model yang komprehensif, sehingga memberikan hasil prediksi yang sangat mendekati data aktualnya. Dengan keakuratan ini, metode Winter memungkinkan La Familia untuk memproyeksi penjualan dengan lebih tepat dan merencanakan kapasitas produksi yang sesuai. Keunggulan ini menjadikan sebagai pilihan utama dalam peramalan penjualan, memastikan perusahaan tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan permintaan massa. Kemudian selanjutnya berikut agregat planning. Berikut ada data disaggregat TSD, yaitu data forecasting dari Winter, kemudian data agregat planning. Nah, data disaggregat TSD dan agregat planning akan memberikan gambaran nyata tentang rencana dan strategi yang perlu diterapkan untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan secara efisien sambil mengelola pengeluaran operasi yang dengan bijak. Selanjutnya data agregat planning. Setelah kita melakukan perhitungan agregat planning dengan 4 metode, yaitu 60 miliar 892. Dengan ini menentukan bahwa strategi overtime dan subkontrak yang merupakan pilihan yang paling efisien untuk memanfaatkan lembur dan subkontrak. Dengan menambahkan kapasitas melalui lembur dan menghasilkan produk yang melalui subkontraktor, La Familia mampu menyimbangi variabilitas permintaan tanpa meningkatkan biaya tepat jangka panjang untuk tenaga kerja dan fasilitas. Selanjutnya adalah boil of material. Boil Boil of material ini menyediakan bill of material ini menyediakan daftar komprehensif komponen yang diperlukan untuk merakit sepeda, memetakan setiap produk akhir. Selanjutnya, dari boil of material tersebut kan assembly chart dan juga product structure. Dari assembly chart dan struktur ini digunakan perusahaan untuk memastikan integrasi yang sempurna antara komponen meminimalkan produksi.
Selanjutnya, master production scheduling. Dari eh, berdasarkan penjadwalan forecasting dan pesanan pelanggan, data forecasting, penjualan dan ya, pesanan pelanggan MPS ini membantu memastikan ketersediaan produk secara tepat waktu serta memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Nah, data di atas menunjukkan bahwa setiap bulan perusahaan dapat menyimbangi jumlah produksi dengan jumlah permintaan, menjaga project availability balance, dan menjaga safety stock di angka yang optimal yaitu 8.750 unit. Baik, selanjutnya dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya dari saya Aditya Wibowo. Ini contoh material recruitment planning atau MRI. Next untuk 12 halaman selanjutnya, material recruitment planning atau MRI, analisis dari data MRI di atas, optimal MRI menyediakan jadwal rinci untuk ketersediaan komponen sepeda tepat waktu. 2, stok dan ukuran lot. Penentuan stok mengaman mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan material. 3, lifting variasi. Waktu tunggu 1 sampai 3 periode mendukung penjadwalan pesanan yang efisien. 4, efisiensi produk atau MRP, pengurangan pemborosan dan memastikan ketersediaan komponen untuk manufaktur lain. Untuk 5, pencatatan akurasi. Integrasi data membantu mencegah kekurangan bahan dan mendukung keputusan berbasis data. Next, untuk selanjutnya, lot gizi, karena terlalu banyak dari lot gizi di masa misok Excel, kami meringkas yang ke satu, data dasar permintaan 120 unit per bulan dari Januari sampai Desember 2002, biaya pemesanan startup cost 600.000 per order, biaya penyimpanan holding cost 15.000 unit per bulan, lead time-nya 1 bulan. Hasil perhitungan metode Silver Mail heuristik, periode pemesanan setiap 3 bulan, loadnya 360 unit, 3 kali 120 unit diambil, total biaya pemesanan, biaya penyimpanan 600.000 ditambah 120 kali 15.000 kali 2 sama dengan 4.200.000. Last unit cost atau LUC, periode pemesanan setiap 2 bulan, loadnya 240 unit diambil dari 2 kali 120 unit, total biaya 600 ditambah 120 kali 15.000 menjadi 2.400.000. 4 periode balance atau PBB, periode pemesanan setiap 4 bulan, loadnya 480 diambil dari 4 kali 120 unit, total biaya 600 tambah 120 kali 15.000 kali 3 menjadi 5.400.000. Winner metode periode pemesanan optimal setiap 1 bulan, loadnya 120 unit per bulan, total biaya 12 kali 600 ditambah 0 menjadi 7.200.000. Next, logik analisis efisiensi biaya. LUC menghasilkan total biaya terendah 2.400.000 karena prioritas biaya per unit. Winnerweight memiliki biaya tertinggi karena frekuensi pemesanan bulanan meningkat. Biaya pemesanan Silvermeat cocok untuk permintaan stabil, sementara PBB kurang efisien karena biaya penyimpanan dominan. Responsivitas terhadap permintaan, Winnerweight paling responsif karena pemesanan bulanan, tetapi tidak praktis untuk supplier dengan lifetime panjang. LUC dan Silvermeat lebih realistis untuk skenario permintaan stabil dengan sumber daya terbatas. Jadi keterbatasan metode Silvermeat dan LUC tidak efisien jika permintaan tidak stabil dan lifetime bervariasi, memerlukan asumsi
permintaan konstan PBB sulit ditetapkan jika biaya penyimpanan sangat tinggi. Within kompleksitas perhitungan mengharuskan penggunaan software khusus. Rekomendasi untuk permintaan stabil gunakan LUC dan Silvermeet untuk efisiensi biaya. Untuk permintaan fluktuatif lebih baik tapi perlu integritas dengan sistem MRP otomatis, optimasi supplier, negosiasi lead time, dan biaya pemesanan untuk mendukung metode PBB. 15. Logi Experience Review. Analisis logi mencakup biaya komponen dan assembling sepeda dengan total biaya mencapai 1.956. Untuk komponen 484.000. Untuk assembling metode overtime subcontract menjadi pilihan teroptimal dengan total biaya 65 miliar. Sekian strategi ini membantu perusahaan menangkap peluang pasar menjadi efektif di tahun 2002. Pendapatan proyeksikan mencapai 673 miliar. Untuk sepeda green mencapai 1,1 T. Untuk sepeda yellow sedangkan tahun 2023 diperkirakan menjadi 731 miliar dan 1,2 triliun dengan harga sepeda 1.225.000 untuk green dan 2.125.000 untuk yellow. Logi tepat mendukung produksi 597.299 unit green bag dan 542.330 unit yellow bag. Oke, untuk selanjutnya bisa diteruskan untuk teman saya. Untuk selanjutnya adalah penggunaan Kanban untuk integrasi just in time. Berikut ini adalah data perhitungan yang dihasilkan dari kelompok kami. Pada perhitungan Kanban terdapat beberapa item seperti SA3 dan A4 memiliki jumlah K dan maksimum inventory rendah, menunjukkan prioritas penyimpanan rendah atau produksi cepat. Hub dan SSA2 memiliki kebutuhan Kanban tinggi akibat permintaan unit besar dan parts berunit tinggi. Sistem Kanban memberikan manfaat langsung berupa efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, dan kelancaran alur kerja. Hal ini mendukung daya saing perusahaan karena mampu memproduksi lebih efisien dengan kualitas layanan yang lebih stabil. Next. Berikutnya operation scheduling. Kami di sini menggunakan Campbell Detect and Match algorithm. Melalui berbagai pengujian ditemukan urutan optimal untuk produksi komponen. Karena 1, kaliper mountbolt, terus ke brakes, lanjut ke hydraulic hose, ke rotor, dan ke kaliper. Total waktu didapatkan satu kali produksi adalah 38 menit. Skenario kedua, kaliper mountbolt ke hydraulic hose, kemudian ke brake pad, dan ke rotor dan ke kaliper, waktunya sama, yaitu 38 menit. Dan skenario ketiga, didapatkan kaliper mountbolt ke hydraulic hose, ke brake pad, ke kaliper, dan ke rotor, total waktu lebih lama yaitu 42 menit. Ini menunjukkan variasi dalam urutan mempengaruhi total produksi secara signifikan. Kelompok kami menyarankan perusahaan untuk menggunakan skenario 1 karena total waktu produksi lebih pendek. Next. Berikutnya adalah menggunakan Tibrewala, Phillips, and Brown algoritma yang telah disediakan dengan data di atas. Perhitungan algoritma selesai pada 102 karena menghasilkan remain 0 dan minus. Berikut hasil analisis kami. Pertama, menghasilkan total kerja 423 dengan jumlah hari kerja 5 hari dan target kerja per hari yang dibutuhkan untuk setiap hari. Kemudian setelah melakukan analisis, ditemukan perhitungan surplus dan defisit untuk masing-masing hari bekerja menunjukkan berapa banyak engineer yang harus ditugaskan. Kemudian perhitungan menunjukkan adanya fluktuasi pada kebutuhan tenaga kerja sepanjang hari Minggu
hari-hari tertentu seperti Selasa dan Jumat menunjukkan kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari lainnya. Untuk berikutnya dilanjutkan oleh teman saya, Pak Rifki. Oke, selanjutnya itu masih di operation scheduling. Kita coba menggunakan perangkat lunak Linggo. Model optimasi disusun dan ditemukan solusi optimal dengan nilai objektif 85 dan tanpa ada infrastruktur. Variabel yang dihasilkan menunjukkan kebutuhan tenaga kerja per hari secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan pengalokasian tenaga kerja dioptimalkan dengan baik untuk memenuhi tuntutan tiap hari. Semua permintaan dapat tercapai tanpa mengabaikan standar kerja. Lalu ada grand chart, tapi karena pola grand chart-nya ada pattern berikut hasil analisisnya. Di sini ada produksi dari tiap-tiap mesin, total dengan waktu produksi dengan total waktunya. Pada light mesin sini ada 104 dengan 208 menit, milling mesin ada 103 dengan 206, drilling mesin ada 101 dengan 202, CNC mesin ada 96 dengan 192 dengan idle time pertama 2 menit. Lalu quantity dari part setiap mesin yang diproduksi pada satu waktu adalah 2 dengan cycle time-nya 2 dan idle time-nya total itu ada 192 menit. Dari jumlah total kerja terlihat bahwa lathe machine memiliki produksi tertinggi, berkontribusi lebih dari 25% dari total produksi. Kemampuan setiap mesin untuk memproduksi 2 bagian dalam satu waktu menunjukkan efisiensi operasional, tetapi juga menunjukkan bahwa terdapat batasan dalam kapasitas produksi per siklus. Tetapi dari perhitungan, total waktu menganggur adalah 192 menit, dengan waktu optimal waktu menganggur diturunkan menjadi 92 menit. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada waktu menganggur, ada peluang untuk meminimalkan waktu tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Dalam proses produksi harian, kemampuan mesin dan pengaturan produksi di La Familia baik diuji dengan 2 skenario. Skenario pertama, produksi dimulai saat produk sebelumnya selesai. Skenario kedua, produksi dimulai saat produksi sebelumnya masih berlangsung. Data menunjukkan bahwa metode produksi yang dimulai ketika yang sebelumnya selesai mampu menghasilkan 1.514 unit per hari dengan waktu idle mesin sebanyak 92 menit. Dan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk adalah 38 menit. Di sisi lain, metode yang kedua, meskipun lebih efisien, waktu dalam menjalankan produksi secara bersamaan. Analisis bulanan menunjukkan bahwa kapasitas produksi pada metode pertama memenuhi stok pengamanan atau safety stock dengan baik, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan MRP. Sedangkan dengan metode kedua tidak memenuhi stok pengaman atau safety stock. Pengoptimalan produksi dengan pertimbangan waktu idle dan kemampuan mesin dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu La Familia baik memenuhi permintaan pasar dengan lebih efektif. Kesimpulan utama dari analisis produksi dan operasional La Familia baik itu yang pertama adalah peningkatan permintaan selama pandemi yang membutuhkan penyesuaian cepat dalam operasional. Yang kedua, ada metode peramalan dari analisis terhadap MAPE dan MAD. Metode Winter terbukti sebagai yang paling efektif dengan nilai MAPE mencapai 2,47% dan MAD sebesar 1.670 dan MSE 4.902.132 pada akhir tahun 2022. Yang ketiga adalah perencanaan agregat. Kombinasi metode overtime plus subkontrak menghasilkan biaya terendah, menawarkan fleksibilitas tinggi dan efisiensi dalam merespon fluktuasi permintaan. Kesimpulan yang keempat, optimalisasi produksi, implementasi bill of material dan master production scheduling memungkinkan perencanaan produksi yang lebih terstruktur dan pengurangan biaya persediaan. Kesimpulan yang kelima, pengendalian persediaan. Sistem Kanban memastikan inventaris tepat waktu dan mengurangi risiko kelebihan stok, mendukung strategi produksi just in time.
Kesimpulan yang keenam, penjadwalan operasional algoritma Campbell, Dudek, and Smith atau CDS mengoptimalkan hari kerja menjadi 38 hari, memaksimalkan efisiensi penjadwalan produksi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.